Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 241, Sekte 9 Kaisar telah selesai. Berlari. Lari sekarang. Suara-suara melengking dan sedih terdengar berturut-turut. Para ahli alam inti emas yang masih hidup dari Sekte 9 Kaisar berlarian seperti burung yang sangat ketakutan, sementara para ahli paviliun tetesan hujan memanfaatkan kesempatan untuk memburu mereka. Haha, kamu mau kemana? Karena kamu sudah datang, tinggallah di sini. Kamu bilang kamu akan membuat paviliun tetesan hujan kita menghilang. Haha, kurasa Sekte 9 Kaisar milikmu seharusnya menghilang sekarang. Para ahli di paviliun tetesan hujan merasa gembira dan tidak mau melepaskan kesempatan untuk menginjak-injaknya. Sekte 9 Kaisar merupakan sekte papan atas, namun dengan terbunuhnya 5 ahli alam kekosongan Yin yang di tangan Jian Wushuang, Sekte 9 Kaisar kehilangan kekuatan tempurnya dan tak mampu lagi melawan paviliun tetesan hujan. Medan perangnya kacau balau. Setelah dia membunuh ahli Yin Void terakhir, Jian Wushuang tetap melayang di udara tetapi berhenti menyerang. Dia tidak tertarik pada prajurit di alam inti emas luar biasa. Setelah beberapa saat, seluruh medan perang menjadi sunyi. Lebih dari separuh ahli dari Sekte 9 Kaisar telah terbunuh. Meskipun sebagian kecil dari mereka cukup beruntung untuk melarikan diri, itu tidak akan mengubah apapun karena semua ahli utama mereka telah terbunuh. Setelah pertarungan ini, Sekte 9 Kaisar akan mengalami kemunduran. Sekte 9 Kaisar sudah tamat. Seorang tetua berjubah hijau, yang bersembunyi dalam kegelapan, mendesah karena apa yang terjadi. Mengapa? Seorang remaja di samping tetua berjubah hijau bertanya dengan heran, karena Jian Wushuang. Hanya dia. Hanya dia. Tetua berjubah hijau itu mengangguk. Baru-baru ini, Sekte 9 Kaisar sangat menderita karena Jian Wushuang. Mereka baru saja pulih, tetapi bertemu Jian Wushuang lagi. Kali ini mereka kehilangan prajurit terkuat mereka. Sekte 9 Kaisar tidak memiliki satupun ahli Yin Void lagi. Bagaimana mereka bisa masuk dalam 3 sekte dan 4 sekolah Provinsi Tianan? Bahkan tanpa serangan dari Jian Wushuang dan paviliun tetesan hujan, tidak akan lama sebelum Sekte 9 Kaisar menghilang. Setelah mendengar ini, remaja itu berkata, dengan sekilas emosi yang rumit di matanya, ternyata seseorang bisa menginjak-injak sekte besar jika dia cukup kuat. Ketiga orang dari klan Ouyang ini masih berdiri di dekatnya, di atas gedung tinggi. Kuya dari Menara Bulu Darah. Pria elegan itu tampak serius. Kuya telah mencapai alam void yang luar biasa, mendekati puncak, dan hampir cukup kuat untuk masuk dalam daftar naga surgawi. Di klan Ouyang kita, hanya ada kurang dari 3 orang yang memenuhi syarat untuk melawannya. Hanya pemimpin klan kita yang bisa mengalahkannya. Jian Wushuang membunuh Kuya hanya dengan 1 pukulan setelah gelombang kekuatan itu. Pria elegan itu menyipitkan matanya dan merenungkannya sejenak. Kemudian dia tiba-tiba menatap Ouyang Xiu dan berkata, Ouyang Xiu, katakan padaku apa yang dikatakan Jian Wushuang saat kau bertarung dengannya. Ouyang Xiu sudah terperangah. Ia baru bisa pulih setelah pria elegan itu memanggilnya. Ketika melihat sedikit rasa dingin di matanya, Ouyang Xiu ketakutan dan langsung berbicara. Jian Wushuang berkata bahwa mulai sekarang klan Ouyang tidak ada hubungannya dengan paviliun tetesan hujan. Jika klan Ouyang kita tidak yakin, kau bisa mencarinya. Hanya itu. Pria elegan itu tampak mengerikan. Dia berkata bahwa jika klan Ouyang ingin membantu Sekte 9 Kaisar dalam pertempuran ini, dia tidak akan keberatan membantai klan Ouyang, jawab Ouyang Xiu dengan sedikit rasa takut. Pria elegan itu menghela napas lega. Jian Wushuang tidak menyukai klan Ouyang kita, tapi dia tidak akan menyerang kita, kata pria elegan itu dengan suara rendah. Klan Ouyang memiliki dendam terhadap Jian Wushuang. Dalam pertarungan pemilihan dinasti Tianzong, Jian Wushuang telah membunuh Ouyang Haotian dan Ouyang Haoiwei, 2 orang jenius dari klan Ouyang, sehingga klan Ouyang memendam kebencian terhadap Jian Wushuang. Kini lelaki anggun itu tidak lagi memikirkan bagaimana cara melawan Jian Wushuang, tetapi dia sedang mempertimbangkan apakah Jian Wushuang benar-benar membenci dan akan menyerang klan Ouyang. Dia tidak berani memikirkan bagaimana menghadapi Jian Wushuang. Kekuatan Jian Wushuang telah mencapai tingkat yang mengerikan. Usianya baru 20 tahun, tetapi ia sudah memiliki prestasi seperti itu. Jika diberi waktu beberapa tahun, ia dapat dengan mudah membantai klan Ouyang. Ouyang Xiu. Pria elegan itu menatap Ouyang Xiu dengan mata terbelalak dan berkata dengan dingin, dengar, mulai sekarang, perlakukan orang-orang di paviliun tetesan hujan dengan sopan. Akhir-akhir ini, dinasti Tianzong tidak damai. Jika kamu membuat marah lawan yang kuat, kamu pasti akan dihukum oleh klan. Ya. Ouyang Xiu mengangguk tanpa ragu. Pertarungan telah usai. Sekte 9 Kaisar dikalahkan. Meskipun mereka menderita kerugian besar, paviliun tetesan hujan memperoleh lebih banyak keuntungan karena mereka menjadi terkenal di seluruh dinasti Tianzong.
Di ruang rahasia markas besar paviliun tetesan hujan, Jian Wushuang duduk di meja bundar bersama Tang Wuji yang bersemangat. Beberapa ahli asing berdiri dengan hormat di belakang mereka sambil sesekali melirik Jian Wushuang. Mata mereka penuh dengan kekaguman dan penyembahan. Pemuda berjubah hitam ini membunuh prajurit terkuat di Sekte Sembilan Kaisar sendirian dan bahkan membunuh seorang ahli di alam kekosongan yang luar biasa. Dia menyelamatkan Raindrop Pavilion. Sekarang mereka mengerti mengapa Jian Wushuang berani mengatakan kata-kata seperti itu 2 hari yang lalu. Berapa banyak yang hilang? Jian Wushuang melirik Tang Wuji dan bertanya. Tidak buruk. Aku kehilangan banyak prajurit alam inti emas, tetapi tidak ada satu pun tamu di alam kekosongan Yin yang meninggal, kata Tang Wuji sambil tersenyum. Meskipun mengalami kekalahan, paviliun tetes hujan kita menjadi terkenal melalui pertempuran ini. Terutama denganmu, bos, hanya masalah waktu sebelum kita menggantikan Sekte Sembilan Kaisar dan menjadi kekuatan utama di dinasti Tianzong. Jangan mengandalkanku, Jian Wushuang memutar matanya ke arah Tang Wuji dan melanjutkan, aku baru saja membantumu kali ini. Aku tidak peduli seberapa tinggi paviliun tetesan hujan milikmu. Tang Wuji hanya bisa mengangkat bahu. Dia benar-benar ingin Jian Wushuang tetap tinggal di paviliun tetesan hujan. Dia bahkan bersedia memberinya jabatan sebagai Master Pavilion. Jika dia tetap di sini, paviliun tetesan hujan akan menjadi semakin kuat. Namun demikian, Jian Wushuang tidak punya rencana seperti itu. Pada hari itu, Jian Wushuang meninggalkan paviliun tetesan hujan dan pergi ke Istana Naga Emas.